Ya. Mas, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa ala jami'in ni'am. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال أيضا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. Al-ayah, sadaqallahul azim. Para jamaah sidang salat subuh dan kajian ahad subuh rutin Masjid Jami Makota Simpruk yang sangat saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Makota Simpruk beserta segenap staf dan jajarannya, para asatidz, para sesepuh, para imam, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya. Insyaallah kita semua ini selalu berada dalam bimbingan, lindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah taala atas segala nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, yang tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmatku, la tuhsuha, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madadan. Meskipun air laut Allah rubah menjadi tinta, batang-batang pohon Allah jadikan sebagai penanya untuk menulis, menjumlah, mengkalkulasikan nikmat Allah tidak akan selesai sampai air lautnya mengering. Bahkan ditambahkan lagi jumlah air laut yang dirubah menjadi tinta seperti semula, maka akan habis pula sebelum kalian menyelesaikan penjumlahan, penghitungan daripada nikmat-nikmat Allah. Di antara nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak tersebut, nikmatul iman wal Islam adalah nikmat yang paling besar. Inilah nikmat yang tiada terhingga nilainya, harganya dari dunia sampai akhirat. Kan dengan nikmat ini kita akan memperoleh keselamatan, kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia dan nanti di kehidupan kita yang kekal abadi kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kita rawat terus, kita jaga terus keimanan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita ini, karena Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda bahwa keimanan kita ini seperti pakaian. Innal imana la yahlaku fi jawfin ahadikum kama yahlaku thawbal khalqi. Sesungguhnya kata Nabi, iman ini akan rusak dalam diri kalian sebagaimana pakaian yang kalian kenakan, pakaian yang kita ketahui itu juga akan mengalami rusak. Fas'alullah ayujaddidal imana fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah untuk memperbaharui iman di dalam hati kalian. Jadi harus dirawat, iman ini harus dipelihara baik-baik, dipupuk seperti memupuk tanaman. Karena kalau enggak begitu rusak nanti iman. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman ada kalanya
ya meningkat kualitasnya, ada kalanya nyungsep, ya, turun sampai titik nadir terendah. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'syiatillah. Dia akan bertambah, ya, iman ini akan menguat, akan semakin bagus, semakin kokoh kalau kita ini selalu mengisi aktivitas sehari-hari kita dengan segala bentuk ketaatan kepada Allah, ya. Berkumpul dengan orang-orang, dengan lingkungan yang mendukung keimanan kita, dengan orang-orang soleh, dengan tempat-tempat yang di dalamnya ini menjadikan kita ingat selalu kepada Allah. Salah satunya adalah masjid. Ya, wa yanqusu bi ma'syiatillah, dan iman ini akan menyusut, ya, kalau kita ini terjebak di dalam kubangan kemaksiatan, ya, bergaul dengan ahli-ahli maksiat, berkumpul di tempat-tempat yang di dalamnya orang-orang ini, ya, melakukan kemaksiatan. Maka menciptakan suasana hati untuk selalu taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya, memilih sahabat, memilih tempat berkumpul, ini menjadi suatu keharusan bagi kita jika ingin iman di dalam hati kita ini terus terpelihara dan terjaga kualitasnya. Nah, di samping itu juga selalu memohon kepada Allah, ya, meminta kepada Allah. Rasul juga di dalam hadisnya yang lain mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharui iman-iman kalian. Disuruh perbaharui, ya. Maka sholat yang kita lakukan setiap waktu ini memperbaharui kualitas iman di dalam diri kita. Amalan-amalan yang rutin kita lakukan, ya, setiap perjalanan waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita, itu juga adalah memperbaharui kualitas keimanan yang ada di dalam diri kita. Maka jalankan itu faliyafrahu dengan penuh kegembiraan, bukan sebagai beban. Seperti sekarang kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, saudara. Bulan Dzulqa'dah ini kalau di bulan Masehinya ini November, saudara. Ya, habis Dzulqa'dah Dzulhijjah, Desember. Ya. Ashhurun ma'lumat, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilakukan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada waktunya haji itu, beda dengan umroh. Kalau umroh dikerjakan dalam waktu haji pun bisa, ya. Tapi kalau haji dilakukan di sembarang waktu tidak bisa. Yang dikatakan ashhurun ma'lumat itu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Saudara-saudara, 3 bulan ini bulan haji. Makanya prepare-nya itu bulan Syawal, ya. Nah, sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Jamaah haji sudah diberangkatkan, ya. Nanti kalau terakhir itu tanggal 30, tapi itu haji plus itu. Ya, nanti Pak Rejo itu tanggal 30 dengan istrinya, ya. Jamaah kita ada yang berangkat haji plus, ya. Kalau nanti kita doakan sama-sama, amin. Nah, saudara-saudara, jadi kita ini sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Nah, saudara-saudara, ya, Allah Ta'ala melebihkan derajat sebagian makhluknya, ya, sebagian makhluknya atas sebagian yang lain. Sebagian manusia Allah jadikan lebih utama daripada sebagian manusia yang lain. Demikian pula ada sebagian tempat dia jadikan lebih utama daripada sebagian tempat yang lain. Allah jadikan juga sebagian waktu dia jadikan lebih utama dibandingkan dengan sebagian waktu yang lain. Di antara sebagian waktu yang Allah lebih utamakan keadaannya atas sebagian waktu yang lain adalah bulan Dzulqa'dah, saudara-saudara, yang saat ini kita berada di dalamnya. Nah, ini diantaranya yang ingin saya sampaikan tentang keutamaan atau rahasia, ya, dan keutamaan bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau membuat satu kitab kecil berkenaan tentang faedah fi syahri Dzulqa'dah. Nah, beliau mengatakan ada 3, saudara, ya.
rahasia dan keutamaan bulan mulia Dzulqa'dah. Banyak sebetulnya, tapi beliau menyampaikannya 3. Yang pertama, bulan Dzulqa'dah itu adalah termasuk daripada bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bilangan bulan dalam 1 tahun ada 12, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pencipta semesta alam, langit dan bumi, Allah Ta'ala. Waktu dia menciptakan langit dan bumi itu, beliau menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan hurum, haram, bulan agung, bulan mulia, saudara. Nah, minha arba'atun hurum dalam sebuah hadis, salatu mutawaliyat, ya. 3 daripadanya itu berturut-turut, ya, berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 berturut-turut. Nah, satunya lagi itu bulan Rajab, saudara-saudara, ya. Bainal Jamada wa Sya'bana, antara bulan Jumadil Akhir, ya, dan bulan Sya'ban, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, nanti Dzulhijjah ini penghujung bulan Hijriah 1446 Hijriah. Masuk Muharram, tahun baru Islam 1447. Ini pengurus masjid udah tahu nih yang begini-begini nih, ya. Nah, karena ini event-event, ya, momentum-momentum yang orang Islam ini khususnya ini kita di masjid harus tahu, ya, karena di situ ada peringatan-peringatan, ya, PHBI, peringatan Hari Besar Islam, ya, untuk kita laksanakan secara seremonial di masjid. Itu salah satu yang harus diingat, ya, tahun baru Islam nanti apa yang mau kita lakukan dari sekarang sudah kita planning. Seperti kita sekarang Dzulqa'dah, ya, sebentar lagi Dzulhijjah. Nah, tanggal 10 Dzulhijjah kita sudah menyembelih hewan kurban Idul Adha, ya. 10 Dzulhijjah. 8, 9 Tarwiyah kita puasa sunnah, ya. Tanggal 9-nya ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah kita puasa Arafah sunnah. Ini orang yang nggak pergi haji, ya, saya kayak kita, ya, puasa tuh. Yang haji jangan, ya, bahaya nanti kalau dia nggak biasa puasa, ya, aktivitas fisik luar biasa, nanti mudaratnya lebih gede. Nah, kita yang di rumah nih yang nggak pergi haji, tanggal 8 Dzulhijjah puasa Tarwiyah, ya, tanggal 9-nya puasa Arafah, tanggal 10-nya puasa nggak? Haram, saudara, ya, karena itu lebaran, ya. Nah, tanggal 10-nya nah, kita sholat Idul Adha lalu menyembelih hewan kurban. Kayaknya jatuhnya hari Jumat itu, betul? Coba lihat kalender, hari Jumat. Nah, ditentukan tuh nanti menyembelihnya apakah hari Jumat atau hari Sabtu, ya, atau hari Minggu. Boleh saja menyembelih itu, boleh, ya, 11, 12, 13 yaumut tasyrik boleh, ya. Jadi nggak usah terlalu kaku begitu. Ya, banyak nih yang memilih hari Sabtu karena hari Jumat waktunya mepet, ya. Tapi kalau mengerjakan pada hari H-nya, hari nggak apa-apa, no problem, saudara, ya. Nah, yang enak nih tukang motong ini, ya. Bisa Sabtu juga tuh, banyak jobnya dia gitu, saudara, ya. Jadi begitu, saudara-saudara. Nanti setelah Dzulhijjah selesai bulan haji, masuklah kita kepada tahun baru Islam, yaitu Muharram 1447 Hijriah. Jangan lupa itu, ya, kalau bisa kita adain musabaqah, perlombaan-perlombaan, ya, buat anak-anak muda kita, ya, yang pada main-main bola aja tuh di depan lapangan, ya, masjid.
Ya kita suruh lomba azan, lomba menghafal Quran pendek, bacaan-bacaan doa, sholat apa, kita bikin hadiah, ya kita gembirain mereka gitu. Bikin apa namanya itu, apa itu kalau jalan-jalan namanya kirab, ya kirab Muharram, ya keliling-keliling. Nah, itu bagus, itu syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar ya, daripada agama Allah, ya, untuk meninggikan kalimat Allah, ya, itu adalah keluar daripada hati-hati hamba-hamba Allah yang bertakwa, ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dari hati yang bertakwa. Nah, saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan-bulan haram adalah bulan yang mulia dan utama, bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengistimewakannya di antara bulan yang lain. Dia memerintahkan hambanya untuk mengagungkannya sekaligus mengharamkan di dalamnya untuk berbuat zalim, maksiat dan menerjang batasan-batasan Allah. Di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah Allah berfirman, "Fala tazlamu fihinna anfusakum." Ya. "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Ya, surah At-Taubah ayat 36. Nah, ayat tersebut saudara-saudara menekankan untuk menjauhi perbuatan zalim atau semacamnya. Sebab dosa yang dilakukan pada bulan-bulan ini itu ganjarannya dilipat gandakan sebagaimana pahala yang kita lakukan di bulan-bulan haram, salah satunya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah yang kita berada di dalamnya ini dilipat gandakan pahalanya. Nah, Imam Qutadah mengatakan atau menjelaskan bahwa kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi kita jangan zalim di bulan ini, ya. Ya, tidak ada peperangan sebetulnya di bulan Dzulqa'dah ini semestinya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Saya itu kalau live streaming, kalau lihat berita online itu, saya selalu lihat TV Jazirah Arabik, saudara. Ya, itu Masya Allah, ingin melihat perkembangan daripada keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Kita aja nih yang kagak ngapa-ngapain udah capek tuh, ya. Capek gitu. Udah kelar belum sih perang di sana? Penindasan yang terjadi di sana udah kelar belum? Kita udah demo berapa kali, udah capek. Kita yang kagak ngapa-ngapain begitu dong capek. Gimana saudara kita di sana? Ternyata penindasan, ya, pembunuhan secara sistematis ini terus terjadi, saudara. Ngeri. Saya kadang-kadang bilang ke istri saya nggak kuat melihat berita-berita tentang Palestina. Nggak kuat saya, Pak. Nah, makanya saudara-saudara, kejahatan, ya, yang dilakukan oleh Zionis, ya, Yahudi ini udah melewati batas akal sehat manusia. Jadi yang protes ini bukan hanya muslimin, ya, yang tertindas, yang menerima akibatnya, yang tertumpah darahnya, ya, yang tercabut nyawanya adalah umat Islam di Palestina. Yang merasakan perihnya yang protes ini bukan orang Islam aja, bahkan yang terbaru artis-artis Hollywood, mereka demo, saudara-saudara, luar biasa, ya, menunjukkan apa rasa kemanusiaannya, perhatiannya, simpatinya kepada orang-orang di Palestina. Luar biasa, saudara-saudara. Terus kalau kita melihat kenyataan ini, bagaimana, saudara-saudara? Inilah bentuk keadilan Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa agamanya ini, kalau ada yang mengatakan Islam ini agama yang radikal, Islam ini agama yang keras, ini dan itu, saudara-saudara. Padahal Allah sudah menyatakan ini Islam ini rahmatan lil alamin, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhannya ini, ya. Rasulullah diutus rahmatan lil alamin dengan membawa risalah agama Allah sebagai kasih sayang, sebagai rahmat. Tapi kok kenapa Islam ini diidentikan sebagai agama yang radikal, ya? Ya, selalu teroris ini dikaitkan dengan Islam, segala bentuk
kekerasan dan lain sebagainya dikaitkan dengan Islam. Ini adalah propaganda media, saudara-saudara. Ghazwul fikr, ini perang pikiran, saudara-saudara, ya. Maka saudara-saudara, ketika kita melihat kekejaman yang semakin menjadi dilakukan oleh Zionis Yahudi ini, ya, di Israel ini, saudara-saudara, kepada saudara kita di Palestina, ini menunjukkan akan kebenaran risalah agama kita, saudara-saudara. Ya, ada satu riwayat, ya, daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana dikatakan, saudara-saudara, tidak akan datang kiamat, ya, sehingga kaum muslimin ini memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi ini bersembunyi di balik pohon dan batu, ya, lalu pohon dan batu itu, saudara-saudara, diberikan oleh Allah kemampuan untuk berbicara. Ketika ada Yahudi yang bersembunyi, ya, batu itu berkata, ya Abdullah, hada Yahud, ya, khalfi, ya, fata'ala faqtulhu illa al-gharqad, faqtulhu illa al-gharqad, fa innahu min syajarin yakhud. Wahai muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemarilah bunuhlah dia, kecuali, ya, pohon gorgot. Dia itu adalah pohonnya Yahudi, ya. Jadi kayak semak-semak pohon gorgot itu, saudara-saudara, itu ada, ya, di Madinah pun ada. Makanya Ahlul Baqi al-Gharqad, Al-Baqi al-Gharqad, dulunya banyak pohon gorgot di Baqi itu di Madinah, saudara-saudara. Nah, orang-orang Yahudi ini nggak percaya dengan risalah Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi lempungan keterangan tentang pohon gorgot ini dia percaya. Makanya di Israel itu ditanamin banyak sekali pohon gorgot, karena dia tahu nanti dia akan bersembunyi, ya, dari serangan orang-orang muslim, ya, Masya Allah, yang bersatu karena tindakan mereka ini yang sudah di luar batas peri kemanusiaan, ya. Bahkan udah nggak bisa diterima sama sekali, saudara-saudara, kejahatannya, kekejamannya, sehingga semua memusuhi mereka. Nah, ketika muslimin ini memerangi mereka, membunuh mereka, mereka bersembunyi di balik batu dan pohon dan batu itu dapat berbicara, saudara, memberitahukan keberadaan mereka, bahkan memerintahkan, wahai hamba Allah, kaum muslimin, ini orangnya nih, bunuh dia. Nah, kecuali pohon gorgot itu. Nah, kalau kita membaca sekilas hadis ini, kelihatannya kayaknya Islam ini kejam, saudara-saudara, betul? Oh, kejam sekali. Ternyata Allah perlihatkan bagaimana kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi ini luar biasa, saudara. Sehingga nanti kita akan tahu ternyata inilah risalah agama Allah yang luar biasa, ya, harus memerangi orang Yahudi ini yang sudah kelewatan batas, saudara. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Imam Qatadah menjelaskan bahwa kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Walaupun pada dasarnya kezaliman itu adalah sesuatu dosa juga, sebab seseorang itu yang telah menodai keagungan bulan-bulan haram. Maka kita jaga keagungan dan kesucian bulan haram ini. Ini adalah bulan-bulan haji, nanti tanggal 10, 11, 12, 13, ini banyak amal ibadah, saudara. Ini adalah bulan yang sangat hari-hari yang sangat mulia. Tanggal 10 ini adalah orang-orang yang haji ini sedang puncak-puncaknya. Tanggal 9 Zulhijjahnya wukuf di padang Arafah dari waktu zuhur sampai, ya, tergelincirnya matahari. Dari situ mereka menuju Musdalifah, ya, untuk bermalam. Malam takbiran mereka berada di Musdalifah, ya. Tidak lama ada juga yang hanya melintas, hanya murur saja, ya. Dari situ mereka menuju Mina, ya, Mina. Nah, nanti paginya, saudara-saudara, nanti ditentukan, ya, siapa dulu untuk melakukan lempar jumroh menuju Jamarat. Jadi waktu kita takbiran tuh, di malam takbiran, jamaah haji ini sedang berjuang luar biasa, saudara-saudara, ya, menginap, ya, atau singgah sebentar di Musdalifah. Musdalifah ini tempat yang lapang, tidak ada tenda, ya,
tidak ada pelindung ya. Jadi mereka itu bermalam di situ, malamnya dingin, siangnya panas. Ya, lautan manusia Musdalifah, bukan Musdalifah istrinya Azhar ya. Nah, dari Musdalifah menuju Mina, saudara-saudara. Disitulah mereka nanti ya mabit, nginap beberapa hari di situ di Mina ya, melakukan Jumrah Aqabah. Habis Jumrah Aqabah, tahallul pertama, nanti tawaf ifadah ya, baru nanti mereka melakukan tahallul yang kedua, selesai hajinya, saudara. Ya, banyak rentetan daripada ibadah haji. Sebetulnya puncaknya hanya tanggal 9, 10, 11, 12, 13 ya. Tapi kenapa bisa berbulan-bulan ya, berhari-hari ya? Karena antrian pesawat, saudara. Mudah-mudahan kita ditakdirkan ya, dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah agung ya, ibadah haji ini. Allahumma amin. Kok aminnya pelan ini ya? Maka kita harus hati-hati, mawas diri dan berusaha meninggalkan perbuatan zalim yang menerjang larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah di bulan mulia ini, bulan haram ini, melakukan perbuatan maksiat ya, jangan sampai, khususnya di bulan ini dan di bulan-bulan yang berikutnya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bulan Dzulqa'dah ini adalah dikatakan sebagai bulannya umroh, saudara-saudara, bulannya umroh ya. Nah, umroh adalah ibadah yang mempunyai keutamaan dan pahala yang besar. Terlebih apabila seseorang dapat melaksanakan ibadah mulia ini bertepatan pada bulan Dzulqa'dah. Sebab umroh yang ditunaikan pada bulan ini adalah termasuk umroh yang paling utama. Rasulullah melakukan 4 kali umroh, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Kecuali pada waktu melaksanakan ibadah haji ya, itu adalah berbarengan umrohnya pada waktu melaksanakan ibadah haji ya. Kira-kira bisa nggak kita umroh di bulan Dzulqa'dah, saudara? Nggak bisa, karena udah nggak boleh masuk ke sana kecuali orang yang melaksanakan ibadah haji ya. Jadi ada visa resmi haji ini ya, ada visa furoda. Furoda ini memang kadang-kadang keluarnya ini injury time ya, saudara. Pak Rejo ini ya, injury time agak mahal ya. Ada haji plus, ada lagi haji koboi ya, Pak Cipto boleh ya, haji koboi masih kuat ya, haji koboi ya. Sekarang udah nggak ada visa ziarah, udah nggak ada, adanya visa dakhili, visa amil pekerja. Kalau Bapak Ibu lihat di medsos, banyak sekali razia-razia begitu ya. Ya, biasa itu setiap tahun kayak begitu ya. Pinter-pinteran aja sih. Ya, yang penting jangan memanipulasi izin aturan umroh ya, dia perpanjang, dia nggak pulang. Kan 3 bulan tuh bisa umroh, sampai haji ini bahaya. Memasukkan dokumen itu langsung deportasi. Tapi kalau visa-visa yang tadi saya sebutkan paling dibuangnya di Jeddah, saudara. Nggak dideportasi sih ya, dibuang ke Jeddah, nanti dari Jeddah sewa mobil lagi gitu ya. Sehingga bisa wukuf. Karena kalau nggak begitu nggak ramai juga haji. Tetap ada yang begitu ya, itu seluk-beluknya pasti ada seperti itu. Tapi kalau yang nggak kuat mental jangan, saudara ya. Dan harus orang-orang yang pengalaman dan bisa kita percaya di lapangan ya. Jangan sembarangan juga, karena banyak juga penipuan-penipuan. Mohon saja kepada Allah, mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak, bisa haji furodah ya, gak lama, amin. Ya 250 juta ya, ada yang 400 juta, kayaknya 400 itu sudah. Kalau sama istri setengah miliar, sanggup? Wah, kaya juga nih orang sibuknya. Awas nggak korban besok ya. Harus korban ya, saudara ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang berikutnya, bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang dilipat gandakan amal pahala daripada amal soleh. Tadi saya sampaikan, saudara. Innal amala soleh wal ajru fi hadhil hurum aqdam.
Kata Nabi, sesungguhnya segala bentuk amal soleh dan pahala di bulan haram ini a'zam, sangat besar ganjarannya, sangat agung nilainya, ya. Dan salah satu di antara amalan-amalan di bulan Muharram ini adalah berpuasa. Puasa sunnah. Puasa nggak di hari Ahad nih? Puasa nggak? Ada yang puasa? Senin ya, Senin. Enggak, Selasa. Rebo. Nunggu Ramadan Pak Ustaz. Nunggu Ramadan. Sum syahras sabri. Kata Nabi, puasalah kamu di bulan Ramadan. Kenapa dikatakan syahras sabri? Itu nama lain daripada bulan Ramadan. Wa thalathata ayyamin ba'dah, dan 3 hari setelahnya, yaitu puasa Syawal. Biasanya kita 6 hari ya. Boleh 3 hari, boleh 6 hari. Wasum ashhurul hurum, dan puasalah di bulan-bulan haram. Ya. Jadi sempatkan ya kita ini berpuasa sunnah di bulan-bulan haram. Nanti salah satunya adalah Tarwiyah dan Arafah. Itu kita berpuasa di bulan haram. Nanti tanggal 10 Muharram, Yaumul Asyura, itu juga adalah puasa di bulan haram, saudara-saudara ya, puasa sunnah. Jadi nggak usah diributkan ini ada keterangannya atau tidak. Nah, ini hadisnya ya, wasum ashurul hurum, berpuasalah kamu di bulan-bulan haram. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri juga memberikan keterangan. Beliau mengatakan al-ashhurul hurum ahabbu ilayya ayyashuma minha. Pada bulan-bulan haram ini aku mencintai untuk berpuasa di dalamnya. Jadi ini amalan orang-orang soleh ya terdahulu, yaitu berpuasa sunnah di bulan-bulan haram. Insyaallah, mudah-mudahan, amin. Ya, sumu tasihhu, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Pernah puasa 18 jam pernah? Puasa 18 jam saudara. Ini detoksifikasi. Kalau bisa melaksanakan itu selama 30 hari, 5 tahun ke belakang umur kita lebih muda. Amin. Amin ya. Segala penyakit hilang saudara. Maksudnya 18 jam itu apa? Bapak kalau mau puasa 18 jam itu maksudnya sahurnya jam 12 malam. Udah jangan makan minum lagi ya, nanti pas beduk maghrib itu baru. Itu 18 jam itu. Coba hitung saudara ya. Kalau siang harinya ribet, nggak bisa puasa dari malam ya. Apa namanya, dari sore jam 3 kita udah nggak makan. Nanti makan jam 10 pagi, itu 18 jam hitungannya. Itu detoksifikasi. Saya berbicara dengan ahli kesehatan. Insya Allah itu gula darah semua itu akan sirna saudara, dan umurnya menjadi lebih muda 5 tahun ke belakang. Tapi lakukan selama 30 hari. Bisa nggak kira-kira? Makan sih bisa ditahan, cuman ngerokoknya nggak tahan. Sama ngopinya Pak Ustaz. Baik, sebagai kata akhir saudara-saudara, di dalam surah Az-Zumar ayat 53, di situ Allah Ta'ala mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ini ayat saudara-saudara, kantongin, masukin ke dalam hati, pegang baik-baik. Karena ayat ini sebagai bentuk penegasan dari Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, wahai Rasulku, katakan kepada hamba-hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang sudah kelewatan batas terhadap diri mereka. Kelewatan batas terhadap diri mereka di sini maksudnya apa? Udah saking kebanyakan dosanya saudara.
udah terlalu jauh dari agama Allah, dari Allah, udah saking kotornya diri-diri mereka itu karena dosa-dosa mereka, kejahatan-kejahatan mereka. Katakan kepada orang-orang yang demikian, kalau mereka itu adalah hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Kita tidak boleh jauh-jauh dari Allah. Tidak ada kata minder dari Allah. Karena banyak nih saudara-saudara di lapangan, boleh Bapak tanya, kenapa sih belum mau ke masjid? Maaf, saya ini kotor, saya ini banyak dosa. Betul nggak Pak? Saya belum pantas ke masjid, saya belum pantas kumpul dengan orang-orang yang di majelis salim, saya ini kotor. Banyak banget dosa saya ini sholatnya masih belentang-belentong. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah mereka atau kalian ini berputus asa dari rahmat Allah. Allah yang mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Masya Allah. Semua dosa. Yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha belas kasih sayang. Sampaikan ayat ini, makanya kita ajak bukan hanya orang-orang yang sudah baik, orang yang tidak baik, orang yang menurut kita ini kayaknya udah jauh banget dari agama ini, nggak sholat, nggak ibadah, maksiat. Ajak saudara-saudara, sampaikan ayat ini. Ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang seperti kamu, mungkin juga seperti saya. Jangan berputus asa dari rahmatnya, dari ampunannya, dari kasih sayangnya. Sesungguhnya kalau kita mau kembali kepadanya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, emang ditungguin sama Allah ini. Segeralah kalian kembali kepada ampunan. Maka inilah masjid kita jaga, kita rawat, kita pelihara sebagai pembersih diri-diri kita yang kotor, yang banyak dosa, ya. Kita jaga betul kondusivitas masjid kita ini, suasana hati jamaah kita semuanya kita jaga, kita rawat. Karena ini akan menjadi salah satu yang bisa kita andalkan nanti di hadapan Allah sebagai amal yang bisa kita andalkan. Ya ini, bangun masjid sendiri bisa nggak? Bangun masjid sendiri bisa nggak pakai uang pribadinya? Bisa nggak? Nggak bisa. Berapa miliar kita bisa bangun masjid seperti ini? Ini alhamdulillah saudara udah ada, tinggal kita rawat. Ya. Kalau bangun rumah main gede-gedean, kalau bangun masjid nggak sanggup saudara. Maka kolektif bil jamaah, apa yang sudah diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita, mari kita rawat, kita jaga. Amin. Kalau bisa kita daftar sebagai donatur tetap di masjid ini, ayo sama-sama. Ya, donatur tetap. Ya, di-share nomor rekening masjid ke seluruh jamaah yang ada di masjid, di wilayah Mahkota Simpruk. Setiap bulan keluarkan zakat malnya, mau 100.000, 200.000. Makanya saya mau tanya, di sini udah punya data belum? Warga ya yang ada di Mahkota Simpruk, semuanya, mau paguyubannya semuanya. Harus ada list namanya, datanya. Jadi setiap tanggal muda pas gajian, jangan lupa kirimkan himbauan ya, rekening masjid. Terserah, nggak apa-apa dia mau transfer atau enggak. Ya lumayan tuh kalau ada 500 orang. Nah betul kan? Tapi harus ada tugas bagian yang men-share. Setiap bulan aja di-share. Bulan muda aja. Kalau ada 500 orang, satu orang ngasih 100.000 udah berapa? Nah, lumayan ya? Lumayan. Masa 100.000 nabung amat, minimal 200, 500, betul kan? Jadi dicatat tuh nama-nama apa namanya, warga, bikin list donatur Masjid Jami Mahkota, semuanya didata. Tanya itu RT RW-nya, ya. Khudu apa namanya? Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Allah perintah, ambil harta-harta mereka itu. Disuruh Pak,
ketok pintu mereka, tagih ya untuk mengeluarkan zakatnya sebagai pembersih harta-harta mereka. Nah, udah pakai itu aja, bikin tulisan yang bagus gitu kan, brosur dalam bentuk PDF WA, gambar WA ya, share setiap bulan aja. Dari 500 orang yang kita share itu insya Allah lah ya 80% saya yakin kalau orang Mahkota Simpruk itu dermawan semuanya. Amin. Share setiap bulan di bulan yang muda ya, tinggal sekarang cari datanya, nama-namanya ya, WA-nya, bilang alhamdulillah kami dari Masjid Jami Mahkota Simpruk, nah gitu kan, mengajak kepada kaum muslimin ya, jamaah Masjid Mahkota Simpruk yang ada di lingkungan komplek, silakan kalau mau memberikan sebagian daripada zakat malnya, zakat penghasilannya ya untuk masjid, silakan. Mau 100.000, 50.000, 10.000 bisa nggak transfer? Nggak ada 10.000 tuh nggak. Minimal berapa? Gocap bisa gocap. Pak kalau pakai keris bisa 10.000. Udah jangan pakai keris makanya ya, transfer aja udah gitu ya. Amin. Amin. Insyaallah amin. Dan DKM setiap minggu print koran, rekening koran masjid di print, karena kita nggak ada yang tahu kalau begitu liar siapa aja bisa transfer tuh, betul nggak? Nah, rekening korannya setiap minggu di print, jadi kita tahu oh ini yang masuk ini. Amin. Ya insyaallah masjid kita duitnya banyak nanti, amin ya. Kalau duitnya banyak kan enak, kita mau bikin acara apa aja enak, mau jalan-jalan gathering ya, amin. Iya, kita sewa villa, betul nggak? Situ duitnya banyak, amin. Sekarang kasnya berapa? Berapa miliar? Jadi tugas ya sekarang Pak Cipto, Pak Lambang, data jamaah yang ada di masjid di Mahkota Simpruk, dapatkan 500 data. Kalau bisa yang pertama data saya masukin di situ. Insyaallah mudah-mudahan nanti tiap bulan juga saya akan ngasih juga, amin ya, karena saya udah punya gaji sekarang saya ini ya, ya insyaallah gitu ya. Setuju semua? Setuju? Ini yang hadir berapa orang ini? Anaknya kasih tahu masuk ya ke dalam list daripada nama pejuang Masjid Mahkota Simpruk. Insyaallah semua yang terlibat di dalam memakmurkan masjid ini nanti akan mendapatkan bagian syafaat dari masjid kita ini. Allahumma amin ya rabbal. Mari kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah, saudara-saudara. Ya, mudah-mudahan kita ini semua dikasih sehat walafiat, dikasih panjang umur dalam taat dan ibadah, dikasih rezeki yang luas yang banyak. Yang sedang dalam kesulitan Allah berikan jalan keluar dalam kesulitannya, kemudahan dan kelancaran dalam urusannya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang sudah sholat di masjid dikasih istiqomah. Ya, jangan ada ngambek-ngambek ya. Jangan ada berpisah dari masjid, jangan. Yang belum datang ke masjid, mudah-mudahan diringankan langkah kakinya, hatinya untuk ke masjid. Ya, ada yang foto Pak Haji Yulius, alhamdulillah jamaah masjid sholat subuh Masjid Jamaah Simpruk makin banyak, insya Allah, amin. Kalau sekarang 4 baris, tugas kita bagaimana jadi 5 baris, tugas kita bagaimana jadi 6 baris, betul nggak? Nah yang sudah dalam barisan ini kita pupuk, kita rawat, kita jaga kebersamaannya, kekeluargaannya, biar terus betah, kalau bisa sampai mati di masjid ini, amin, amin. Nah itu tugas kita. Siapa yang mati sebagai Masjid Jamaah Simpruk ini, itu adalah orang-orang yang mati dipastikan husnul khotimah. Ya banyak yang sudah meninggal seperti itu ya, almarhum almarhumah yang aktif di masjid ini. Masya Allah, saya mengatakan banyak sekali masjid ini yang mengantarkan kepada husnul khotimah. Ya mari kita baca Ummul suratul Fatihah kepada pengurus masjid, panitia kurban, sukses nanti kurbannya, amin. Ya semua pelaksanaan daripada Idul Adhanya, Idul Kurbannya semuanya, sampai nanti kita Muharramnya semuanya, kita akan song-song dengan syiar-syiar agama di lingkungan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi niyatil futuh wal munawwarus wa taubatin nas wa salahil jasadi war ruh wa bi niyatis salam wal afiyah wal mu'afatat daimah fid din wa dunya wal akhirah. Ikdi hajatina ya Allah, khususan hajati jamaah
Masjid Jami Mahkota Sibruk wa jama'atina fi komplek komplek Mahkota Sibruk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Ayo astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Kita mintakan ampun untuk orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Untuk muslimin muslimat, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Untuk kita, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'budi karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatil ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aqyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما لم نعلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. إلهنا أنت مقاصدنا ورضاك مطلوبنا. أعدنا محبتك ومعرفتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.